Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Oke, sekarang kita mau wawancara sama Aji Santoso Putro. Lo Ji, sebagai apa sih Ji ininya nih? Praktisi apa gitu ininya? Gue Sampai bingung. sekarang saya juga bingung, Jing. Masalah Iya. Tapi teman-teman sih bilangnya praktisi kesehatan mental atau Oke. praktisi pemulihan batin. Gitu. Oke, iya. Belum ada namanya itu. Apa gitu? Psikolog kah gitu Ya, kan? kan sarjana psikologi. Iya. Nah, tapi kalau lulus S1, ini banyak orang yang belum tahu ini. Jadi Iya. lulus S1 psikologi itu belum disebut psikolog, Jing. Masih sarjana psikologi. Sarjana psikologi. Oke. Untuk jadi psikolog Ya. masih menempuh S2. Oke. Nah, waktu dulu saya lulus S1, saya lebih malesnya gitu buat sekolah, Iya, jadi iya. nggak lanjut sampai sekarang sih. Jadi Gitu. title psikolognya nggak bisa dipakai. Nggak bisa sarjana psikologi kalau pakai title, tapi seringkali nggak saya pakai sarjana psikologinya. Jadi kayak sarjana hukum kalau mau jadi notaris ada sekolah lagi. Bener, kayak Oke. dokter, Spesialis. ya perlu ada ya spesialis. Ada gitu. spesialis. Iya. Nah, jadi emang belum ada namanya. Itu belum bisa sarjana psikologi, tapi terus waktu lulus sarjana itu terus belajar ikut workshop, seminar, sertifikasi gitu terkait dengan kesehatan mental health lah ya. Yeah. Sekarang ini baru naik gitu, terus pemulihan batin, sama mindfulness, hidup berkesadaran, Nah. di sini kini. Gitu. Nah, mindfulness tuh apa sih? Apa lagi? Iya, mindfulness itu yang gue tahu ya Ji. Iya, Kalau gimana? makan jangan main handphone, Ya. makannya dinikmatin, kayak gitu. Ya, single tasking gitu, Jing. Jadi apa yang sedang dilakukan, yang ngelakuin satu itu aja gitu. Itu bagian dari mindfulness. Ya. Apakah setiap pekerjaan harusnya mindfulness? Nggak bisa multitasking? Sebaiknya, Jing. Karena multitasking itu akan menguras banyak tenaga kita. Oke. Cuma perlu kita pahami memang di hidup sekarang ya, Jing. Itu Iya. kan susah untuk nggak multitasking kan. Iya. Jadi kalau saya boleh saran sih kayak dalam satu hari misal, ya seringkali kita kan 80%, 90% itu multitasking. Iya. Jadinya capek. Sehingga ya disarankan dikurangin aja, multitaskingnya dikurangi. Tetap melakukan multitasking, tetapi jangan terlalu banyak lah gitu. Ada hal-hal yang perlu single tasking. Seperti nyeruput kopi, Cing. Kan nggak mungkin nyeruput kopi sambil multitasking kan? Iya. Nah, itu juga bagian dari... Tapi sambil ngerokok, multitasking nggak tuh? Tapi nggak mungkin gini, ya, kopi sama rokok Bareng nggak mungkin. Bareng ya sih kan? nggak mungkin. Ya Tapi kan? Kenikmatannya, kopi selesai nah. dulu, baru isep. Berarti setelahnya rokok gitu Iya. kan. Jadi ada momen-momen yang perlu dilakukan di momen itu hanya melakukan satu hal gitu. Emang nikmat sih. Iya, nikmatnya di situ sih. Nah, itulah seni hidup berkesadaran. Oh, Memang nggak mudah. tapi jadi lama hidup geraknya. Nah, makanya ada istilah slow living, Cing. Iya. Ya, tahu kan? Kan iya, banyak slow teman-teman living slow ya. living. Slow living kalau menurut gue ya, itu bisa dilakukan oleh orang-orang saldo tertentu. Saldonya udah harus ada minimal saldo baru kita bisa Iya, slow iya, living. iya. Kalau enggak dibilang keong lo gitu. Iya, Tapi iya, enggak iya. paling enggak untuk Iya. yang kita sendiri ya. Kita sendiri yang kita lakukan yang tidak berdampak ke orang lain itu Iya. kalau bisa mindfulness, Ya, terus slow living, benar. kayak makan lah paling tidak ya. Pada Iya. saat kita punya waktu untuk diri kita sendiri, ya udah itu dilakukan dengan Iya. penuh kesadaran. Ya, karena itu semua sebenarnya termasuk slow living. Iya. Itu kan suara terkait slow living itu diomongkan atau disuarakan. Iya. Itu sebenarnya kan sebagai penyeimbang hidup modern yang sudah terlalu cepat. Oke. Dunia kerja, dunia bisnis, perusahaan, hustle culture kan istilahnya. Iya. Kayak, udah pokoknya harus kerja overwork atau Iya. kerjanya berlebihan. Sehingga ada yang menyuarakan, pihak menyuarakan, ya hidup ini ya jangan terus cepet terus. Oke. Gitu. Ya ada kalanya kita perlu be present, jadi melambatkan diri kita untuk
Oke, di sini dulu ya. Nah, untuk orang-orang yang memang secara kerjaan sehari-hari itu harus mengikuti ritme Ya. bosnya atau ritme timnya gitu. Menerapkan si slow livingnya di sebelah mana bagian hidupnya nih? Ya, bosnya disuruh slow living dulu. Oh bener itu sih. Pada bilang iya gitu sih. Iya. Dia mah slow banget hidup. Kerja pada slow banget ya. Iya. Ya, itu kan saya juga sering diundang ke perusahaan-perusahaan dan rata-rata konfliknya seperti itu. Betul. Maksudnya dari sisi pekerja gimana, dari manajemen gimana. Iya. Ngomongin mindfulness ini perlu upaya bareng-bareng. Nggak bisa kalau hanya pekerjaannya tok gitu, hanya sisi individu aja gitu. Ya individunya mindful tapi lingkungannya atau manajemennya atau atasannya nggak seperti itu ya jadinya konflik. Demikian juga sebaliknya. Kalau atasannya mindful, oke pelan tapi ke pekerjaannya terlalu cepat juga nggak pas itu. Sehingga ini memang sebuah upaya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Memang kecenderungan ya, bisnis kan cenderung lebih banyak lagi dan tidak mengenal rasa cukup. Iya. Dan itu yang bikin banyak masalah di mana-mana kan, Jing. Kayak keserakahan itu kan hal yang mungkin di masyarakat kayak dipahami sebagai hal yang wajar gitu. Padahal sebenarnya itu kan nggak baik juga, Jing, keserakahan gitu. Maksudnya sekarang tuh kita untuk kerjaan aja kayaknya memang sih di kantor sampai jam 5 misalnya. Iya. Tapi urusan kantor masih ada jam 7 di WA sama bos, di segala macam. Iya. Yang dulu saat tahun 80-an nggak bakal terjadi karena nggak ada fasilitasnya gitu. Tahun 80-an saya belum lahir. udah. Saya udah sih. Iya. Iya, zaman dulu kan kerja itu terbatas ruang dan waktu. Benar nggak, Jing? Betul. Komputer itu hanya di kantor, Jing. Iya. Hanya ada di ruangan. Keluar ruangan itu bahkan ya, atau keluar kantor di rumah gitu, pulang ke rumah. Kan nggak bawa kerjaan. Iya. Beda sekarang. Sekarang itu ada istilah kerja itu sekarang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Iya. Bahkan di pinggir tempat tidur aja bangun tidur udah Ngecek dulu, ya. Dalam kamar mandi ya. Iya. Nongkrong ya kan. Baru BAB juga bahkan online Zoom gitu. Iya. Sehingga yang disarankan di dunia yang serba tidak ada batas, justru skill yang perlu kita latih adalah menentukan batas. Tapi kan iya. Buat orang yang punya otoritas enak bisa nentuin batas. Benar. Buat kita-kita yang otoritasnya masih terbatas nih. Iya. Gimana caranya ya? Kalau nungguin bos sadar dong lo, slow living dong, mindfulness. Lo gue ganti dah gitu. Gimana tuh kayak gitu? Makanya saya sebenarnya lebih menyorakan itu ke top down istilahnya. Oke. Dari atas dulu baru bisa bawah ini bisa ngikutin. Iya. Itu satu pertama. Yang kedua, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini yang berada di bawah otoritas orang, ada hal-hal yang ada ruang-ruang atau ada momen-momen yang sebenarnya itu kitanya sendiri. Contoh misal. Saya pernah ngalamin gini, Jing. Misal liburan gitu. Beneran libur ini nggak ada kerjaan gitu. Beneran nggak ada tuntutan dari siapapun gitu. Tapi dari diri saya sendiri, dari personal, itu ada dorongan untuk pokoknya saya harus sibuk. Gitu kan. Oke. Ya, kan? Jadi dorongan sibuk itu ada dua aspek atau dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang dorongan sibuk dari tuntutan dari orang lain, tuntutan dari atasan. Tapi tidak menutup kemungkinan dorongan sibuk itu tuntutan dari diri kita sendiri. Nah itu gue tuh akhirnya kalau nggak ada, gue stres sendiri, kok gue nggak sibuk ya? Sama, Cik. Salaman dulu. Berarti gue terganggu kesehatan mental. Saya juga gitu, Cik. Ah? Saya itu juga gitu, Cik. Kok gue nggak Makanya sibuk saya berlatih mindfulness itu karena saya punya kecenderungan seperti itu, Cik. Gitu juga. Akhirnya tuh stres sendiri, gue nggak sibuk. Sibuk apaan ya? Mau ngapain ya? Iya, Cik. Nggak ada yang dikerjain ya, jadi stres sendiri ya. Oh itu kali permasalahan gue selama ini. Dorongan sibuk tuh justru ada. Bisa juga dari diri kita sendiri ya? Ada. Bahkan tidak ada tuntutan dari orang lain, beneran libur gitu ya. Ada dorongan tuh, pokoknya aku harus sibuk. Aku sibuk maka aku ada. Gitu, istilahnya kan gitu. Merasa harusnya kan ada. aku berpikir maka aku ada ya. Ini aku sibuk maka aku capek harusnya. Ditambah lagi, sekarang aku drama maka aku ada. Aku ada. Buka sosial media, menyibukkan diri ngeributin rumah tangga orang lain. Wah repot, Cing. Iya kan, jadinya kan kemana-mana malahan. Nah itu
momen istirahat jadi berkurang. Iya sih, ya. Itu yang dorongan untuk menyibukkan diri dari dalam diri kita sendiri itu. Kadang-kadang tuh kalau gue ya suka akhirnya ngajak teman terus ngomong, ayo kita ngapain yuk. Akhirnya pusing sendiri. Mau nyari orang yang sefrekuensi gitu. Ayo kita sibuk tapi mau ngapain, akhirnya mentok sendiri karena nggak tahu mau ngapain. Iya, sibuk dan tidak tahu tujuan dari sibuk itu apa. Pokoknya sibuk aja lah gitu. Iya. Itu yang kita kehilangan hakikat kan. Kita kehilangan esensi dari apa yang kita lakukan. Karena kita hanya sebatas, ya pokoknya sibuk aja gitu. Itu gue itu. Mungkin Sama banyak sih. orang juga ya. Saya juga termasuk. Lah. Iya sih. Masa lo juga? Salah ngundang narasumber kan aja. Lo juga gitu. Iya, makanya Iya. belajar, berlatih untuk, saya sampai sekarang masih belajar untuk nggak apa-apa kok, nggak ngapa-ngapain itu nggak apa-apa. Gitu. Iya. Nggak apa-apa, nggak kayak orang-orang tuh nggak apa-apa gitu ya. Ya, karena orang-orang ini kan cenderung ya itu ya sibuk. Iya. Ada istilah busy bandwagon. Busy bandwagon itu kayak gerbong kereta yang isinya itu pokoknya harus sibuk gitu. Terus kita yang di luar gerbong itu kayak kelihatannya harus ikut mereka deh gitu. Harus sibuk juga gitu. Iya. Padahal mereka sendiri ketika ditanya, sibuk ini gerbong ini mau kemana? Sibuknya ini menuju kemana? Mereka juga nggak tahu gitu. Ya, nggak tahu juga, pokoknya sibuk aja gitu. Iya. Tapi kalau gue, ini jadi ya, maksudnya tuh untuk melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan uang, gue harus melakukan sesuatu. Benar. Nggak seperti yang pekerja-pekerja yang memang udah ada jamnya, lo lakukan sesuatu akan digaji setiap bulan. Nah, yang bikin sering kepikiran ini kalau gue nggak ngapa-ngapain ya, misalnya ada 1-2 hari yang nggak ngapa-ngapain, ini kayaknya gue membuang-buang kesempatan untuk dapat duit gitu. Jadi gue harus melakukan sesuatu itu. Itu gimana tuh? Sama sih. Ya, sama juga akhirnya. Saya itu kan juga nggak kerja kantoran. Iya. Kan? Nah, kerja kantoran memang mereka ada kepastian kan. Iya. Di akhir bulan pasti dapat. Teman-teman saya yang kerja kantoran merasa berpikir, wah Anji enak ya. Iya. Anji enak gitu, maksudnya nggak kerja kantoran. Tapi ternyata saya sendiri juga insecure gitu. Insecure-nya seperti yang dirasain Cing Abdul tadi. Nggak ada kepastian kan. Nggak ada kepastian tiap akhir bulan dapat sekian gitu. Iya. Siang hari gitu, teman-teman pada meeting ya. Teman-teman pada di kantor pada meeting. Saya nggak ngapa-ngapain ya gitu kan. Nah, terus gimana sih? Ya inilah buktinya kita nggak ada kesibukan akhirnya ngobrol gini. Nah, saya itu belajar gini, Jing. Ada satu hal yang menarik. Tapi ini memang mungkin lebih ke di taraf yang mungkin pendapatan sudah melebihi dari kebutuhan ya. Kan? Menentukan batas minimal pendapatan itu diperlukan. Misal, sebulan mesti dapat sekian. Iya. Maka kita perlu berusaha bergerak, perlu sibuk supaya tercukupi target itu. Tapi ternyata selain menentukan batas minimal, menentukan batas maksimal itu diperlukan sih. Jadi misal ini kan, ya. batas maksimal ini X rupiah gitu. Iya. Di tengah bulan atau mungkin di minggu ketiga ternyata udah tercapai. Ya udah sih. Melatih diri untuk merasa cukup, sudah di batas maksimal kok gitu. Kembali lagi, salah satu, kalau ini sisi spiritual ya, salah satu dosa terbesar, deadly sins ya, 7 deadly sins, salah satunya kan greedy. Dan itu yang saya menyadari saya itu serakah sekali sih. Jadi kalau nggak ada batas maksimal itu kayak, ya udahlah gas lagi aja lah gitu. Akibatnya, waktu bersama orang yang saya cintai, waktu bersama keluarga, nggak ada. Waktu istirahat, berantakan. Jadinya sakit fisik, sakit mah, ya kan? Tulang belakang, linu-linu dan sebagainya gitu. Itu bisa begitu ya? Jadi harus ada batas maksimal ya? Iya, saya belajar itu ternyata perlu juga ya, supaya nggak serakah itu tadi sih, untuk membatasi. Iya. Banyak yang bilang lo nyari uang buat keluarga, tapi nggak ada waktu buat keluarga akhirnya. Iya. Itu cukup menyakitkan sih kalau anak atau istri minta waktu terus bentrok sama kerjaan. Pada saat yang sama gue ngerasa, gue kan kerja buat mereka. Iya.
Ini karena deket Halim ya? Iya. 9 bulan. Nonton sih. Iya, jadi harus ada batas maksimal. Iya, itu satu hal yang mungkin banyak orang melupakan hal itu. Sehingga ya jadinya terlalu lost gitu, terlalu terus. Wah, lagi. Nggak ada habisnya sih. Iya. Ya kan kalau nggak ada batas itu kan nggak ada habisnya ini. Iya. Mungkin itu juga, ini gue sih kasusnya di gue aja. Misalnya gue terbiasa ada saldo 10 juta lah. Iya. Misalnya gue biasa di tabungan tuh ada saldo 10 juta. Iya. Tapi di suatu waktu tinggal 9 juta. Benar. Nah gue udah resah banget Resah. tuh. Padahal 9 juta masih duit itu masih ada. Iya. Tapi tuh resahnya tuh suka berlebihan kok. Kok nggak nyampe ya sampai segini. Nah itu apa itu salah? Gimana ya? Padahal sih dengan 9 juta itu misalnya cukup sebenarnya, ini masih cukup. Tapi tidak seperti biasanya gitu. Ya, tentu kalau kondisi finansial itu banyak aspeknya. Salah satu aspeknya adalah yang saya pelajari adalah tentang psikologis. Iya. Tentu ada aspek lain, adalah aspek finansial. Aspek finansial itu sendiri tentu perlu ditambah, perlu ada upaya mungkin penasihat keuangan dan sebagainya. Gitu. Iya. Tapi di aspek psikologis, sisi khawatir itu, sisi cemas itu yang tidak akan ada habisnya. Bahkan orang-orang yang jauh tajir melintir dibandingkan kita, mereka pun akan selalu cemas dengan kondisi keuangannya. Padahal itu tadi contohnya 10 juta. Misalnya ada orang yang 10M atau mungkin 100M, ya, bahkan 10T dan sebagainya, mereka juga masih terus merasa cemas gitu. Sehingga justru aspek psikologis inilah yang perlu kita perhatikan. Yaitu dengan cara, kalau dari sisi pendekatan psikologis kan macam-macam pendekatan psikologis. Salah satu pendekatan psikologis yang saya pelajari adalah mindfulness itu tadi. Maka ketika muncul rasa cemas, kok 9 juta itu tadi kan muncul rasa cemas ini, Cing. Rasa cemas ini disadari saja. Disadari, ada emosi cemas. Gitu. Langkah pertama adalah sadari nafas. Hah? Sadari nafas itu maksudnya? Jadi nafasnya manual. Nafasnya kan memang sesuatu yang nggak usah disadari deh. Kalau disadari jadi ribet dong. Bukan dengan sengaja bernafas sih. Kalau sengaja bernafas kan, Iya. harus gitu ya. Sadari nafas itu gimana? Tetap bernafas seperti biasa aja, kan? Tapi kesadaran di situ. Contoh gini, misal tarik nafas ini, nah, menyadari nafas masuk, hembuskan nafas lewat hidung, menyadari nafas keluar. Jadi bukan secara disengaja nafasnya bukan, tetapi nafas itu disadari. Nafas, tarik nafas, disadari nafas masuk lewat hidung, hembuskan nafasnya. Kalau di latihan mindfulness bukan lewat mulut. Biasanya kan lewat mulut ya? Bukan. Kalau itu kungfu nanti. Iya, kayak gitu iya. Tapi ya nafas seperti biasa, tapi disadari, hembuskan nafasnya lewat hidung aja. Dengan begitu, maka pikiran kita yang hanyut terseret atau terlalu mikirin masa depan, khawatir, 9 juta nanti gimana ya, minggu depan gimana ya? Itu kan masih masa depan kan, Jing. Ketika menyadari nafas, maka kesadaran kita lebih berada di present moment, di sini kini. Mungkin tetap cemas, ya manusiawi, nggak apa-apa. Tapi secukupnya, karena kalau berlebihan, ya nanti efeknya macam-macam. Bisa jadi gampang marah, bisa jadi gampang mungkin melakukan agresivitas dan sebagainya. Ya, nanti gue kalau ini gue nafas. Sadari nafas, kembali ke nafas. Keluarnya lewat hidung ya? Keluarnya lewat hidung. Ada hitungannya nggak tuh berapa ini? Bedain antara mindfulness practice, ya latihan mindfulness dengan breathing exercise. Kalau breathing exercise, olah nafas, itu ada hitungannya. Yang 4, 7, 7. Ya, ada 4, 7, 8. 4, 7, 8 itu. Nariknya 4 kali, 4 hitungan. Tahan 7 detik. 8-nya hembuskan. Ya. Itu breathing exercise. Ada hitungannya. Dan macam-macam itu. Ini rumusnya, Cing. Hitungannya. Kalau mindfulness practice, tidak perlu dihitung. Hanya sadari saja. Tuh. Termasuk ketika ini, Cing, misal sebelum naik panggung. Ya kan? Nervous nggak sih, Cing? Banget. Banget. Tetap nervous? Iyalah, pasti. Lu kan udah sering. Nah, itu dia nggak tahu tuh kenapa ya. Kayaknya semua aja deh, semua penampil. Paling nggak semua performer deh.
Tapi nggak sebesar dulu kan ini ya? sama, nggak ada bedanya. Tetap mules, tetap masing-masing ya. Kalau gue tuh mules, beser, rokok banyak gitu, makan nggak mau gitu. Di setiap show. Oh iya? Tidak berkurang sedikit pun. Terus apa yang dilakukan Cing Abdel? Ya ikutin aja. Mau mules sih, ya ke toilet. toilet. Nggak ada juga yang dikeluarin. Oh ya? Iya, orang mules saya bukan karena memang bukan gangguan di perut kayaknya sih. Rokok. Tapi kalau udah naik panggung, Semenit semua? hilang. Semenit hilang? Kalau ketawa ya. Kalau nggak ketawa boker di panggung gue ya. Iya. Kalau nggak ketawa semenit ya udahlah. Boker aja di panggung, masa nggak ketawa orang. Masih ada itu, masih ada. Bahkan ada orang yang bilang, kalau lo kehilangan itu, mungkin nanti di panggungnya lo nggak akan berhasil. Karena kayak adrenalinnya, terus ada keinginan kita untuk menundukkan rasa Yang itu, terbaik ya, yang dan terbaik, menunjukkan yang akhirnya terbaik. menunjukin yang terbaik. Karena kita tahu sembuhnya itu dengan ketawa penonton. Jadi masuk itu dengan apa namanya, motivasi yang lebih besar gitu. Dibanding kalau lo tenang-tenang aja itu ada yang salah. Mungkin lo meremehkan panggungnya atau meremehkan audiensnya segala macam, yang malah nanti katanya di panggung itu malah jadi kontraproduktif kalau lo tidak kalau lo nggak nervous atau nggak naik adrenalin sebelum ini, katanya sih. Gitu. Kalau gue mah tetap gitu ya, karena ingin menampilkan yang terbaik itu tadi ya. Iya. Tetap mules, tetap ngerokok banyak. Tapi kalau ini mau nanya nggak apa-apa ya, Cing? Iya, nggak apa-apa. Ngobrol aja kan. Iya. Kan kalau di tengah panggung kan itu kan ngafalin materi kan, Cing? Iya. Pernah ngeblank nggak sih? Maksudnya di tengah-tengah ngeblank gitu? Ngeblank sih enggak ya. Jarang ya, jarang. Jarang hilang gitu, tiba-tiba, waduh mau ngomong apa ya di sini? Ngeblank itu sangat jarang. Tapi kalau sesuatu yang kita rencanakan tidak sesuai, responnya tidak sesuai ekspektasi, itu yang sering. Terus? Karena kalau gue ngelawak ya, lain tempat, lain audiens, dengan lawakan yang sama itu responnya beda-beda. Gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai pelawak atau sebagai komedian justru harus tahu dulu audiensnya siapa. Ini sering terjadi gitu dengan materi yang sama, audiens ini umurnya sama, tingkat pendidikannya sama, tapi ternyata mereka duduk sama orang yang nggak saling kenal, itu beda lagi. Kalau misalnya kita lebih mudah ngelawak di gathering kantor yang homogen, saling kenal. Mereka ketawanya nggak malu-malu. Benar. Dibanding kita ngelawak di depan gathering customernya. Ini ada perusahaan ngundang customernya, gitu. Ya secara strata mungkin sama, pendidikan mungkin sama, tapi nggak saling kenal. Agak malu-malu. Pada jaim. Iya, agak jaim. Ya, jadi pinter-pinter membaca itulah. Jadi bisa memilih materi mana yang kayaknya aman nih, orang akan kenal nggak kenal segala macam, bisalah ketawa kalau dengar komedi ini gitu. Itu berarti kuncinya ini ya, Cing ya? Apa? Jam terbang. Iya. Ya, dia kembali kepada kesehatan mental. Sekarang nih Gen Z itu kayaknya kesadaran atas perlunya kesehatan mental itu perlu banget menurut Gen Z. Iya. Menurut Gen Z. Menurut Gen Z. Cing Abdel bukan Gen Z. Anak gua kan Gen Z. Tapi kalau gua apa ya? Lahir tahun 70 lah. 70 itu masuk X ya? X mungkin ya. X ya, sebelum milenial. Milenial kan Y. Iya. Oh, boomers enggak lah, bukan setua boomers lah, Cing Abdel. Cuman gue kan dapat didikan dari boomers. Iya. Gue dapat didikan dari boomers, jadi sedikit banyak gue mendidik anak gue sesuai dengan didikan yang gue dapat. Ternyata nggak pas lah. Gitu. Ya, nggak pas karena dulu waktu gue, kalau gue merasa punya keresahan segala macam, itu gue tutupin. Iya. Karena takut dianggap lemah sama bokap, sama nyokap, sama teman-teman, ya kayak gitu. Nah, sekarang ada kecenderungan justru kayak bangga kalau bisa menyadari itu bahwa gue punya kelemahan di sini. Itu
Apa sih yang bikin berubah itu? Oke, kita lihat ini ya secara utuh ya, maksudnya nggak Iya. cuma satu generasi. Iya. Generasi dulu, generasi X atau Y senior, milenial senior, termasuk saya, Y kan, 80-an, kelahiran 80-an, itu cenderung menekan memendam kesehatan mental. Iya. Jadi ada istilah abai terhadap kesehatan mental. Ya, orang tua ketika ngomongin kesehatan mental, ngapain mental health ya kan? Iya. Ya kan? Cengeng lu gitu Ada doang. cengeng ya, Iya. cemen lah gitu. Iya. Cenderung abai, Iya. ya kan? Atau wah kamu kurang bersyukur lah gitu kan? Iya. Cenderung disupres, ditekan benda. Iya. Hanya saja generasi sekarang itu kan ada overload information, jadi begitu banyak informasi tentang kesehatan mental. Iya, kesadaran mulai membaik terkait kesehatan mental, tapi ada kecenderungan juga, nggak semuanya, sebagian cenderung lebay terhadap Iya. kesehatan mental. Iya. Nah, yang abai dan lebay ini sama-sama nggak sehatnya, Cik. Oke. Permasalahannya mereka yang abai dan lebay ini bertemu dalam obrolan, atau bahkan orang tua dan anak. Iya. Jadinya jadi konflik gitu, Iya. jadinya nggak akur lah gitu. Tuh, jadi memang sama-sama perlu adjust lah, perlu menyesuaikan. Yang abai perlu ditambah kesehatan mentalnya, kesadarannya. Yang lebay ini juga jangan terlalu lebay gitu, perlu dikurangin juga. Maksudnya memang kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri bahwa kita sedang ada di fase mental gue sedang terganggu nih. Maksudnya sejauh apa sih kita bisa ngomong ke orang tua, ke siapa bahwa ini mentalnya sedang terganggu, bukan cuma cengeng doang gitu. Kadang-kadang gue sebagai orang tua juga ngelihat nih anak, ini mah cuma cengeng doang nih. Tapi siapa tahu itu adalah permasalahan yang besar, kan kita juga nggak tahu. Itu gimana sih cara tahunya? Kalau self-diagnose Iya. atau mendiagnosa, oh diriku gangguan ini, Iya. gangguan jiwa ini, itu perlu profesional. Kita nggak bisa sendiri. Meskipun kita berbekal Google, Iya. apalagi berbekal TikTok gitu. Iya, 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 itu enggak. Jangan, justru jangan self-diagnose. Karena perlu profesional. Hanya saja kalau memang, karena gini, ada ODMK, ada ODGJ. ODMK itu Orang dengan masalah kesehatan mental. masalah kejiwaan. Oh, masalah kejiwaan. Ya, itu ODMK. Kita termasuk saya, mungkin nggak ODGJ, bukan gangguan jiwa. Tapi barangkali kita termasuk saya mengalami masalah kejiwaan. Kejiwaan, ya. Nah, kalau ada orang yang mungkin, misal ini anak ya, konteksnya anak, merasa nggak nyaman gitu dengan perasaannya, kondisi jiwanya gitu, masalah kejiwaannya, ya dia akan ngomong ke orang tuanya atau ke temannya atau mungkin ke gurunya atau ke profesional bahwa, oh iya ini aku udah nggak oke, sedang nggak oke. Sebatas itu, tapi nggak bisa terus ngejudge, oh aku bipolar, oh aku ini. Ya itu udah diagnos kan. Diagnos itu mesti profesional. Bahkan profesional pun perlu berhati-hati juga, Jing. Nggak bisa langsung dengan cepat Ngejudge gitu ya. Ya. Iya, iya. Dan anak-anak sekarang kayaknya kalau yang gue lihat ya, nggak semua juga, banyak yang melakukan self-diagnosis gitu. Ya. Sebagian sempat, ya saya ajak ngobrol kan, kenapa? Saya kepengin tahu gitu, pengen belajar dari mereka, kenapa mereka punya kecenderungan seperti itu. Karena ada rasa sekarang ini kan semakin individualis ya, masyarakat kita. Bahkan hubungan orang tua dan anak pun semakin jauh. Sehingga si anak ini cenderung merasa kesepian. Untuk mendapatkan attention, untuk mendapatkan perhatian, dia butuh identity, butuh label, masuk dalam satu kategori tertentu. Salah satunya adalah label identitas diagnosis itu, yang dia dapat dengan self-diagnose sayangnya. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Karena biasanya yang self-diagnose, nggak semuanya, tapi sebagian yang self-diagnose, dia terlalu nempel dengan label itu, Cing. Ya. Udah konseling dengan profesional, udah berupaya untuk healing, untuk memulihkan, ya dia akan sulit untuk pulih. Dia sulit pulih bukan karena nggak bisa pulih, tapi karena dia begitu nikmat, begitu menikmati label itu. Gue tuh merasakan perubahan definisi bahagia di gue nih. Yeah. Sekarang itu gue bahagia itu buat gue adalah bisa membuat orang lain bahagia karena gue. Nah itu yang bahagia sesungguhnya buat gue. Terutama orang lain yang dekat sama keluarga gue. Gitu ya. Keluarga gitu. Dan tapi sepertinya kan itu sederhana ya. Yeah. Udah kayaknya gue bahagia udah bukan ke gue lagi dah gitu. Gue udah nerima lah. Punya ini segini gue udah nerima. Kayaknya akan lebih sederhana bahagia gue gitu menurut gue. Tapi ternyata buat gue itu jadi beban tersendiri nih. Yeah. Begitu ngeliat anak gue, kok anak gue nggak
nggak bahagia ya. Kok istri gue nggak ini? Itu malah jadi malah terbebani pada saat yang sama gue ngerasa, oh kayaknya hidup gue udah oke nih, bahagia udah bukan tentang gue lagi gitu. Iya. Tapi tentang bagaimana membahagiakan orang lain. Tapi ternyata lebih terbebani. Ya. Gimana itu? Ya, kalau usia ya atau perkembangan psikologis terkait usia itu memang akan ada perubahan. Kayak tadi kan bilang bertambahnya usia, terus ada pemahaman yang berbeda terkait dengan bahagia kan. Zaman muda dulu mungkin ya bahagia lebih ke egoistik gitu kayak diriku gitu, aku yang happy. Itu ternyata nggak oke. Ya bahagia itu gimana? Relasi bisa biasanya pacaran gitu kan. Nuntut si pasangannya itu, nuntut si cowoknya atau si ceweknya, oh kamu harus bikin aku bahagia gitu. Itu kan egois. Menuntut orang lain untuk bikin bahagia kita itu egois. Tapi sering berjalan waktu, ketika kita merasa kita ini bisa bikin bahagia orang lain, itu justru kita jadi kesombongan sih, Cing. Maksudnya? Karena ya orang lain itu sendiri yang mesti bisa bahagia. Iya. Tapi kembali lagi, kita tetap perlu berusaha. Iya. Berusaha buat nyenengin, buat mengupayakan, misal kalau anak meraih mimpinya dan sebagainya. Tapi di titik tertentu, kita tidak bisa menjangkau sedalam itu. Iya. Tetap Maksudnya kita jahat juga ya? Lah. Karena pada saat tertentu kita bilang, bahagia aja nggak usah tergantung orang lain. Gitu kan? Iya. Jadinya, misalnya tadi saat pacaran, bukan si pacar kita yang berbuat sesuatu supaya kita bahagia. Nggak kayak gitu. Repot. Tapi pada saat yang berikutnya begitu gue ngerasa gue bisa membahagiakan orang lain, itu kontraproduktif sama dia. Dia sebagai individu jadi tergantung sama kita untuk bahagia. Ya udah gue nggak bakal bahagiain. Tetap lah sih. Tapi batas-batasnya ada gitu ya? Ya, tetap. Batas-batasnya itu ada ya? Iya. Hanya sebatas bikin mereka gembira. Bikin orang itu gembira. Karena beda gembira dengan bahagia itu beda. Bedanya? Gembira itu contoh. Ketika mendapatkan yang kita inginkan. Misal contoh, pesawat Cing. Iya, udah nggak usah disebut. Udah nggak usah dibilang lagi dekat Halim 9 bulan. Saya dapat tiba-tiba kalau kerja kantoran atau misal dapat sesuatu yang kita inginkan, apa Cing? Contohnya Cing? Bonus. Nah bonus gitu, bonus. Gitu. Tiba-tiba seneng kan dapat yang kita inginkan, itu gembira. Tapi bedakan sensasinya dengan nongkrong lihat sunset. Sensasinya beda. Contoh. Yang satu gembira, yang satu bosen sih kalau gue. Gak suka ini ya, gak suka sunset ya? Sunset ngapain sih dilihatin? Lo gak usah dilihatin juga tenggelam sendiri gitu. Ya kan gue tuh pernah ada kayak gitu, kita ngejar sunset. Ngapain lo kejar gitu? Lo gak datang ke situ dia tetap tenggelam kali. Gak nungguin lo gitu. Tapi beda-beda ya orang ya. Atau misal ini, atau gue naik jabatan, punya bawahan. Iya. Itu gembira gitu, karena ada kuasa di situ. Iya. Tapi bedakan sensasinya dengan nongkrong sama teman-teman yang selevel, saling mengumpat, saling mengejek dan sebagainya. Itu ada sensasi yang berbeda. Betul. Nonton Queen. Ya, itu bahagia. Itu bahagia. Karena ada momen di mana kayak ngeblend gitu, kayak diriku itu nggak ada gitu. Secara filosofis seperti itu. Karena menyatu dengan momen itu. Gitu. Ya. Nah, ngerasain kan kalau ngerasain Queen kan? Nonton Queen ya. Sampai sekarang masih berasa. Maksud gue masih bisa merasakan apa yang gue rasakan saat gue nonton Queen. Dan itu emang menyenangkan, enak gitu. Di lagu apa terutama, Cing? Semua lagu kalau Queen. Apa aja lagunya, ya. Oh ya? Iya. Dan gue seneng. Satu lagu jagoan? Enggak ada. Dan gue tambah seneng karena istri dan anakku juga seneng. Seneng lagu Queen. Nah itu gue egois, itu gue ngerasa, ya mereka seneng nih gue bisa bikin mereka bahagia. Ternyata jangan gitu juga ya, kita sombong jadinya ya. Iya, itu jebakan sih memang. Tapi tetap berusaha bikin bahagia lu sih, bukan terus. Ya berarti habis ini. Gue selama ini gue ngerasa gue asik kayaknya sebagai seorang bapak nih. Definisi bahagia gue yang penting gue bisa bikin bahagia anak dan istri. Iya, tapi pada
batas tertentu Benar. itu harus Kita nggak bisa Nggak bisa, otak-atik. Ya, harus mereka sendiri. Setiap personal inilah yang bertanggung jawab. Bukan hanya hubungan orang tua dan anak ya, tapi Ya. juga dengan pasangan, dengan orang lain. Ya, happiness itu ya personal issue sih. ah. Sesuatu masalah diri kita sendiri, personal. Nah, tapi gimana caranya supaya bikin keluarga ya, kalau gue udah ngomong anak dan istri itu bisa bahagia dengan usahanya sendiri lah. Kita sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, apa yang kita bisa sediakan fasilitasnya supaya bisa mereka bahagia Ya. dan bukan tergantung gue juga nih yang Iya. ini apa fasilitas apa yang Iya. harus kita lakukan gitu. Ya. Hanya bisa membantu mereka untuk bahagia, tapi tidak bisa membuat mereka bahagia. Iya. Saya teringat ada the longest study, jadi penelitian terpanjang terkait happiness. Oke. Itu dilakukan oleh Harvard University. Eh, Udah ada bukunya, judulnya The Good Life. Pengarangnya, karena usia saya juga udah banyak, jadi Lupa ya. Teman-teman bisa search ya, The Good Life. eh, Hasil penelitiannya itu jadi hal yang terus diomongkan. Karena gini, ternyata kebahagiaan orang itu ternyata bukan semata karena cuan, bukan semata karena kekuasaan, bukan semata karena mungkin jabatan dan sebagainya, tapi relasi, Jing. eh, Relasi yang mendalam. Sehingga balik ke konteks tadi, iya. kita sebagai orang tua atau kita sebagai pasangan membantu orang lain itu bahagia adalah dengan meluangkan waktu berrelasi yang mendalam dengan orang itu. Sesederhana mungkin praktisnya ya dalam satu hari luangin waktu. Ini bukan ngomongin kuantitas ya, tapi kualitas. Mungkin tidak terus berjam-jam, tapi di waktu tertentu beneran ngetakin handphone, ngobrol tatap mata, bukan melotot, tatap mata, dan obrolan-obrolan yang nyaman, obrolan-obrolan yang mendalam gitu. Susah ya tapi ya. Iya, it takes two to tango ya. Dua pihak mesti pihak harus melakukan, harus sadar akan hal ini. Karena kalau enggak, mungkin Cing Abdul udah seperti itu, tapi yang pihak satunya enggak. Ya, maka perlu ada dua kesadaran. Ke anak sih yang agak sulit. Kalau ke istri mungkin gue sudah melakukan ya. Ada waktu Ya. pagi, hari, selalu ada waktu gue ngopi, Ya, ngerokok dan istri gue ada di situ. ya, Terus kalau makan, gue juga mewajibkan istri gue ada di situ walaupun dia nggak makan ya. Walaupun nggak makan, mungkin itu secara nggak sadar bikin bonding juga lebih bagus mungkin ya gitu. Tapi sama anak nih yang agak sulit. Megang nggak lepas dari handphone dia. iya, iya. Kalau kita suruh lepas dari handphone dia ngambek. Ngambek ya. Gimana caranya? Anaknya usia-usia belasan lah anak gue ini. Iya. Gimana caranya tuh? Ini nggak selalu ya, nggak Iya. selalu. Tapi anak begitu karena salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan kan. Bapak ibu juga begitu kali. ini agak nggak enak, tapi itu Nggak apa-apa, nggak apa-apa, iya. the hardest truth ya. Maksudnya kenyataan yang pahit ya, anak itu paling belajarnya kan dari orang tuanya. Dari mana lagi gitu. Karena dia lahir yang satu rumah Iya. bertahun-tahun, misal usia belasan tahun kan. Iya. Sekian tahun sendiri kan ngeliat orang tua gitu. Iya. Nah, itu mungkin dari situ. Jadi pembelajaran paling efektif untuk anak adalah anak itu mudah sekali copycat. Sehingga pembelajaran paling efektif buat mereka adalah teladan. Dengan contoh, dengan tindakan supaya mereka mencontoh. Tapi itu kan memang tidak mudah sekarang ini ketika itu sudah terbentuk. Iya. Sehingga balik lagi ke komunikasi, diobrolin. Dan setiap orang itu suka kalau dirinya diposisikan penting. Maksudnya gini, yang tidak mudah dilakukan oleh orang tua adalah masuk ke dunia mereka. Iya. Ngajak ngobrol kesukaan mereka. Iya. Ngajak ngobrol dengan gaya mereka. Iya. Karena kalau enggak, mereka akan merasa tidak diposisikan penting. Iya. Kadang-kadang memang ya, ini adik sama kakak aja ininya udah berbeda ya. Pada saat misalnya adiknya Beda generasi ya, Cing ya? beda 5 tahun. Cukup Jadi lama, lumayan jauh lumayan. ya. Pada saat misalnya adiknya melakukan sesuatu, terus Iya. kakaknya bilang lebay banget sih deh, kayak gitu aja, gimana gitu. Terus gue coba mengingatkan bahwa kakak di umur segitu juga Seperti itu. seperti itu. Iya. Gue tuh bisa tuh
Kalau kakak sama adik. Adik. Tapi pada saat gue ke kakak atau ke adik gitu, Nah, gue nggak bisa memposisikan gue di umur segitu. Gimana kayak caranya? gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Gimana ya? Gue Beda jadi pusing ngobrol sama lo Iya. Cita. Itu jadi Selama jangan-jangan orang gue sebagai orang tua buruk. Selama ini saya juga bingung sendiri ngomong obrolan-obrolan gitu, saya juga bingung sendiri. Orang-orang ngira paham ini aja. Iya. Kadang tertentu saya juga bingung. Iya. Iya. Tapi beda generasi kan, Cing? Iya. Beda generasi. Memang agak sulit maksudnya kita untuk apa ya namanya ya? Naro kita di posisi anak, apalagi nih pada saat misalnya itu yang gapnya itu pada saat dia ngeluh dikit, gua akan ngerasa cengeng dah. Karena waktu itu gua nggak bisa ngeluh. Iya. Gua tekan sendiri aja. Benar. Padahal mungkin itu yang bagus sekali kalau dia ngeluh. Dia ngeluarin perasaannya ya. Tapi kalau berlebihan ya jadinya tadi kan jadi lebay. Jadi lebay. Dulu kita di generasi kita cenderung abai. Iya. Kayak misalnya ada yang cerita gini sih. Bukan hanya satu orang tapi teman-teman yang seusia saya beranggapan nih. Anak zaman dulu ketika di dunia parenting atau sekolah dipukul pakai penggaris. Itu hal yang lumrah atau sesuatu yang sifatnya itu keras gitu. Dan anak sekarang dikit disenggol dikit aja udah wah teriak dan sebagainya. Lalu teman-teman saya itu bilang ya harusnya anak sekarang itu ya kayak dulu lagi, kayak kuat dulu gitu. Iya kuat. Iya yang dulu itu juga nggak tepat, keliru juga dulu itu keras gitu. Tapi sekarang ini kan kalau kita lihat generasi sekarang atau disebut dengan generasi strawberry, orang tuanya itu adalah orang tua di mana internet itu baru awal-awal muncul di berapa mungkin Friendster, terus Twitter mulai awal-awal. Informasi berlimpah ruah dan generasi orang tua ini adalah generasi yang kebingungan dengan berbagai macam informasi ini, termasuk ilmu parenting. Lalu ada yang bilang gini, semua anak itu istimewa, nggak ada yang bodoh. Sehingga si orang tua ini merawat atau mendidik anaknya itu dengan sikap yang terlalu mengistimewakan, terlalu ini. Yang dulunya itu terlalu keras, sekarang terlalu mengistimewakan. Ini sama-sama nggak oke-nya sebenarnya, sama-sama nggak sehatnya. Karena generasi sekarang cenderung kayak, ya aku ini hebat, ya itu perlu, tapi kalau terlalu diistimewakan, jadi manja. Itu juga nggak sehat. Ya gimana tuh, kita kan juga ya di tengah-tengah sih. Jadi memang ini kita perlu bermain sebuah seni untuk di tengah-tengah, nggak bisa terus terlalu keras kembali ke zaman dulu lagi, nakal dikit dipukul, itu juga enggak. Tapi terus kalau sekarang terlalu manja juga perlu ada yang menyebut itu tetap perlu ada ketegasan. Tapi bukan dengan marah. Tegas, kamu salah. Oh, kamu gagal gitu, tapi nggak dengan marah. Ngomongin anak gagal tuh berat gue ya. Iya. Tapi ada beberapa sih yang gue coba bilang menyadarkan bahwa ini bukan gimana ya. Gini contohnya dah ya. Gini contohnya. Gue tuh waktu gue muda-muda dulu sering ada misalnya ada panggung-panggung. Terus 17-an lah misalnya, panggung 17-an. Terus ada bapak-bapak, ibu-ibu yang nganterin anaknya untuk manggung. Gue tuh selalu ngerasa, nah ini lah ibu bapaknya yang pengen si anaknya manggung, kayak gitu. Nah gue melakukan itu juga sekarang. Sekarang jadi bapak ibu itu? Iya, jadi bapak, begini rasanya ya, punya anak yang kita yakin bisa, terus kita usahakan untuk dia tampil gitu. Padahal sebenarnya keinginan dari Cing Abdel. Iya. Gimana tuh gue? Maksudnya, gue tuh jadi tidak objektif. Takutnya tidak objektif melihat bakat anak. Iya. Karena gue dulu pernah, ini anaknya kayaknya nggak berbakat-bakat amat dah. Nyanyinya juga kayaknya pales-pales aja dah gitu ya.
Tapi kok ibunya sama bapaknya pede banget nih gitu. Iya. Nah ini gue juga ngerasa nih sekarang anak gue lagi seneng nyanyi. Tapi kan oke banget suaranya, Ci. Kan gue kan takut. Sama juga waktu itu juga bapak ibunya juga ngerasa anak gue nih oke. Tapi orang-orang kan ini kan saya melihat sendiri juga kan hasilnya oke, suaranya Ya kan, lo ngomong ke gue juga waktu itu oke bu anaknya ini. enggak, ini objektif, Ci. Ini objektif. Gue juga ngomong ke bapak ibu aja. Bagus, Bagus, oke. bagus anaknya berarti. Tapi ini objektif, Ci. Kalau aku dengar suara anak Cing Abdul itu bagus. Bandingkan suara saya, wah. Iya. Suara saya. Tapi gue tetap ada kekhawatiran Paham, itu. ya, Apakah ini memang benar anaknya atau Ya. ini Ya, keinginan ya. gue sebagai Ini orang tua Ini gitu. bukan Cing Abdul ya, tapi dari berbagai relasi orang tua dan anak. Iya. Salah satu jebakan orang tua adalah anak itu dianggap hanya sebagai penerus keinginan orang tuanya. Contoh, ada cerita ini, Cing. Iya. Anaknya itu nggak kepengen kuliah di satu jurusan A gitu. Tapi karena orang tuanya dulu gagal masuk jurusan itu. Nah itu gue sadari, gue dulu gagal jadi penyanyi. Apakah ini keinginan gue yang terpendam, Iya. terus gue salurkan ke ini? Iya. Ya, oke. Ya, tapi setidaknya kan sekarang ini di momen ini Cing Abdul udah sadar bahwa itu jangan-jangan keinginanku ya. Iya. Itu udah progres luar biasa sih, karena cukup banyak orang tua yang nggak menyadari bahwa itu adalah perpanjangan keinginan dia yang dipaksakan ke anak gitu. Sehingga mungkin sarannya ya tanya ke anak, dia beneran senang di situ atau enggak. Kan jawabnya sih iya aja jadi iya. Ya. Ya, aku suka aku ini. Tapi gue tetap ada kekhawatiran apakah ini keinginan gue. Bukan ke masalah nyanyi doang Iya, ya, ke iya, kakaknya iya. juga gue Hmm. melakukan itu. Kepengen itu nih apakah ini keinginan gue ataukah memang benar-benar keinginan mereka nih. Iya. Maksudnya untuk tahu dan yakin bahwa gue menyediakan fasilitas sesuai keinginan mereka bukan karena keinginan gue itu gimana ya? Tidak bisa yakin 100% sih. Karena Ribet jadi orang tua ya. Sebenarnya ribet ngobrol sama lo nih sebenarnya. gara-gara ngobrol sama saya jadi itu perasaan kan, gue udah oke aja. ya kan? Iya. Tapi Jadi, mungkin itu iya. ya ke bawah sadar gue ya sehingga gue sering overthinking di malam hari. Iya. Apakah gue udah jadi Tenang aja, Jing, tenang aja. Karena gimana pun juga, orang tua akan mengecewakan anaknya. Di kadar tertentu, di ukuran yang berbeda-beda. Se-effort apapun, semaksimal apapun, akan ada titik, ada beberapa hal yang akan mengecewakan anaknya. Terima kenyataan itu dulu, sehingga tidak perlu terlalu terus jadi serba cemas. Santai aja, tenang aja. Tentu orang tua akan mengecewakan anaknya. Lagi-lagi itu kenyataan yang mungkin hal yang itu. Karena dua makhluk yang berbeda hatinya, pikirannya, perasaannya, sehingga untuk benar-benar 100% benar-benar tidak mengecewakan. Nonsense. Maksudnya gue juga sering berusaha, tapi mungkin hanya sebatas istilahnya itu sebatas simbol aja ya. Misalnya bareng, terus mau ngobrol sesuai tema yang dia inginkan, simbol-simbol itu gue lakukan. Tapi mungkin gue tidak tulus melakukan itu, jadi mungkin ya, kayaknya gue sebenarnya nggak suka nih, dia melakukan ini nih, tapi supaya gue dibilang bapak yang asik, oke gue ikutin. Ini gue sering melakukan itu tuh. Wajar gak sih? Wajar. Ya kita kan perlu penyesuaian, perlu kayak ngerem, mengecilkan ego kita untuk oke lah demi anak atau demi pasangan gitu. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa juga, ada kalanya. Nah ini kan ada obrolan juga yang di netizen kan self love. Iya kan? Apalagi ya kan? Ngasih award buat diri sendiri. Itu kan terlalu kan. Reward buat diri. Reward. Itu kalau nggak dipahami secara benar, jadinya malah mementingkan diri sendiri, egonya jadi besar. Self love becomes selfish, jadinya selfish. Nah untuk mengecilkan ego, untuk ngerem dulu, itu kan perlu ya mengecilkan ego kan gitu. Maksudnya tidak bisa terus self love itu dipahami, pokoknya harus senengku, aku yang paling ini, repot. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Memang relasi manusia ada kalanya, oh ya ini udah boundaries ini, udah ngelewatin batas. Ya saya harus memprioritaskan diri saya.
Tapi ada kalanya juga yang kita, saya harus yang di bawah, ngerem. Gitu. Apa ya? Gue cuma tahu judul bukunya, gue juga nggak baca. Tapi ada apa ya? Seni bersikap bodoh amat apa-apa gitu. Iya, Ininya Mark Manson. Iya ada ya itu buku itu. Mark Manson. Ya. Maksudnya apa ya? Seni bersikap bodoh amat ya. Iya. Itu apa maksudnya? Bodoh amat sama apa gitu? Kayak sesuatu yang positif ya, gitu. Kita perlu melihat juga kenapa itu disuarakan. Banyak yang orang yang ya itu gitu, tapi tanpa tahu latar belakang kenapa itu disuarakan seperti slow living. Kalau yang bodoh amat ini itu disuarakan oleh Mark Manson, dia blogger dulunya. Yeah. Udah lama dia menyuarakan itu karena latar belakangnya banyak orang termasuk dirinya yang terlalu mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain biar gembira, people pleaser, ya kan, kayak ya demi orang lain. Nah, karena itulah terus dia jadi baper, jadi dikit-dikit, ini harus aku peduli ini nih, ini harus aku perhatiin. Jadinya malah dia suffer, menderita. Maka karena latar belakang itu dia menyuarakan, loh benar-benar ada kalanya itu ada hal-hal yang ya udah dibodoh amatin aja, udahlah, udah cuek aja gitu, nggak perlu dipikirin, nggak usah terlalu terus jadi overthinking. Kok aku tadi bikin sedih dia ya gitu. Yeah. Nah, jadi itulah kenapa bodoh amat itu ramai juga. Iya, perlu di kadar tertentu perlu, tapi ada juga sebagian orang yang menyikapi hal itu mentah, Cing. Jadi semuanya langsung, udah bodoh amat aja, bodoh amat. Makanya ada kan yang sebagian generasi muda menganggap, udahlah bodoh amat aja, bodoh amat. Kalau terlalu bodoh amat, jadinya amat bodoh, Cing. Iya kan? Tuh, terlalu bodoh amat jadi amat bodoh ya. Iya. Gitu, Cing. Ngobrol sama lo jadi pusing, Ci. Iya, saya juga, Cing. Saya sendiri denger omongan saya juga bingung. Maksudnya menyadarkan bahwa anjrit gue ternyata banyak hal-hal yang harus diperbaiki ya. Dikoreksi lah paling nggak. Iya, disadari. Ternyata hal yang selama ini, termasuk saya sendiri ya, saya juga belajar ilmu ini juga. Ternyata yang selama ini saya anggap oke-oke aja, ini baik, ternyata enggak gitu. Perlu kita upayakan bersama untuk. Betul. Tapi ngomongin bingung, Jing, tadi. Harusnya dari Wawan bingung. Wawan bingung. Si Wawan bingung. Bukan Wawan canda, Jing. Iya. Karena gue tuh, gue sebenarnya ada fase-fase yang denial lah sama semua gitu, sama semua kesalahan yang kita bikin. Kadang-kadang kita mencari alasan bahwa kesalahan kita terjadi karena kesalahan orang lain gitu. Sampai di satu tahap gue pernah direhab. Dan di rehab itu satu langkah yang harus dilakukan buat anak-anak yang lagi direhab adalah mengakui bahwa lo salah karena diri lo sendiri. Diterapkan lah di rehab itu. Lo pakai tuh nggak bisa lo nyalahin yang lain. Orang keputusan untuk pakai itu ada di lo. Jadi lo harus menerima bahwa kesalahan ada bertanggung jawab. Nah, itu kayak tertanam tuh di gue bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ya kita harus balikin dulu gue salahnya tuh di mana dan nerima kesalahan itu. Tapi kan pada perkembangannya, pada perkembangannya itu ada hal-hal yang bikin kita abai sama itu nih. Ini salah bukan gue kok, udah sempurna kok, udah bagus ini, tapi nggak berhasil. Akhirnya gue tetap nyalahin orang lain. Maksudnya dengan ada omongan lo yang kayak gini, itu gue bisa balik lagi ke iyalah harusnya gue tuh nggak usah, jangan abai juga bahwa gue dulu udah bisa nerima ada hal-hal memang karena salah gue. Cuman di saat-saat perkembangan hidup gue itu kadang-kadang lingkungan, gue nyalain lingkungan lagi tuh. Lingkungan tuh membentuk gue kayak berhak menyalahkan orang lain gitu. Nah itu kan bahaya ya, Ji ya. Bahaya gitu, kita punya perasaan kayak gue berhak deh nyalain orang lain atas ketidakidealan hidup. Misalnya kayak gue punya anak buah sekarang. Kayaknya pantas deh sebagai seorang bos nyalahin gitu. Padahal dulu gue udah punya pegangan bahwa kalau ada sesuatu yang salah coba diri sendiri dulu lo. Kalau ini diri sendiri. Evaluasi diri sendiri. Evaluasi diri sendiri gitu. Nah,
obrolan sama lo yang gue bilang bikin pusing itu karena menyentil, anjrit gue ternyata udah terlalu lama nih tidak ke dalam ininya gitu. Kayak gue dengan bangga bilang, wih bahagia gue sih sekarang. Kalau orang lain bahagia kalau gitu. Ternyata di saat yang sama gue merusak anak-anak atau istri gue yang gue sayangin gitu ya. Itu harus dikasih batas lah gitu ya. Karena kalau ini kembali ke ilmu psikologi ya, maksudnya karena kan yang saya pelajari sebatas ilmu psikologi. Ilmu psikologi sendiri ada dua arah, nature sama nurture. Nature itu kayak psikoanalisa Sigmund Freud atau mungkin zaman biologi zaman dulu. Itu orang stres misalnya, itu salah lu sendiri gitu. Karena nature, karena ya kamu nggak bahagia, karena kamu berbakat nggak bahagia gitu. Tapi sering berjalan waktu sih. Ternyata ilmu psikologi itu bukan hanya ngomongin nature, bukan hanya ngomongin individu. Ada aspek nurture, di mana itu ada kognitif, ada behaviorism, ada humanism. Orang stres kerja, itu nggak sebatas salah dia, juga ada peran lingkungannya. Maka sekarang ini saya itu terus belajar untuk melihat bahwa segala sesuatunya itu terdiri dari dua aspek itu. Ketika ada orang yang bilang, oh ini salah lingkungan, ini semuanya salah lingkungan. Bentar. Ada peran diri kita barangkali yang ikut menyumbang hal itu. Tapi ketika ada orang yang, oh ini salahku sendiri, nyalain diri sendiri. Bentar. Juga ada peran lingkungan ini yang ikut menyumbang itu terjadi. Ada konteks ini, ada misalnya di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, atasan sama bawahan gitu. Atasannya nyalain bawahan. Kan? Bawahannya nyalain atasan. Nggak rambung-rambung, Jing. Ya, karena tidak ada yang take responsibility bahwa ini memang harus upaya bersama. Si bawahan nyalain atasan. Nah, si atasan ini bikin kebijakan-kebijakan, bikin aturan di perusahaan. Karena berdasarkan dia itu nyalain bawahannya, maka kebijakan, peraturan dan sebagainya, ya sifatnya tidak merangkul kan. Karena berdasar menyalahkan lingkungan. Maka sebenarnya ini perlu seimbang. Saya ingin menyarankan, yuk kita mulai bersama melihat seimbang. Ada peran nature, peran diri sendiri, individu, ada juga peran lingkungan, peran nurture. Gitu. Tambah bingung ya, Cing ya? Tambah bingung ya, Cing ya? Ya, saya juga bingung. Tapi sebenarnya seberapa penting kita menyadari ini? Maksudnya kok, kan sebelum gue tahu nih, hidup gue jalan aja nih. Ya. Seberapa penting sebenarnya, siapa tahu. Ya, kita perlu paling nggak ada rambu-rambunya lah yang dijalanin supaya ternyata mungkin hidup bisa lebih bahagia kalau melakukan ini gitu. Karena kita udah terbiasa, ya gue udah jalan kok hidup gue nih selama segini gitu. Gini-gini aja gitu. Ya udahlah gitu. Saya juga ngalamin di fase di mana sebelum saya belajar tentang mindfulness, belajar hidup berkesadaran, kayak asik-asik aja udah hidup saya gitu. Tapi ketika belajar ini, ternyata perlu banyak hal yang saya koreksi ya gitu. Ya berarti pertama memang suatu hal yang kita rasa baik-baik saja, itu belum tentu baik-baik saja. Itu kayak misalnya kita lihat hanya di permukaan sungai atau di permukaan laut, kelihatannya oke-oke aja, tapi belum tentu di dalamnya se-oke itu gitu. Ada 3 alarm, 3 kode yang mungkin bisa jadi tanda, mentalku perlu disehatkan. Pertama adalah relasi. Jadi coba kita cek masing-masing bagaimana relasi kita, terutama dengan orang-orang terdekat. Kalau pola relasinya itu kita yang cenderung mendominasi, kita cenderung agresif, dikit-dikit tantrum, rewel, marah, mungkin itu ada kondisi mental yang memang perlu disehatkan. Yang kedua adalah setelah relasi adalah kreasi. Kreasi itu pola kerja, Jing. Ada orang yang mager, malas banget. Setiap pagi itu kasur terasa posesif, misalnya seperti itu ya kan. Nah, barangkali itu ada permasalahan mental, kondisi batin yang memang perlu dipulihkan. Tapi ada juga, ngomongin kreasi ini, ada juga orang-orang yang overwork. Kerja begadang, nggak tidur, mengorbankan kesehatannya. Itu barangkali juga ada kondisi mental yang perlu dipulihkan. Yang terakhir, yang ketiga adalah rekreasi, Jing. Rekreasi ini kualitas istirahat. Perlu dicek diri kita masing-masing, gimana kualitas istirahat kita, gimana kualitas tidur kita, gimana kualitas
mungkin momen-momen atau waktu-waktu ketika kita istirahat gitu. Itu bisa nyaman atau enggak. Apa aja yang pertama? Relasi, kreasi, rekreasi. Itu bisa jadi alarm untuk ngecek Gue pikirin mental kita. malam ini akan gue pikirin apakah relasi gue bagus. Ke anak bini sih kayaknya bagus ya. Ini ke ini nih yang bikin gak bagus. Kreasi sama rekreasi. Rekreasi itu penting ya. Kualitas istirahat. Jadi di sini hanya sebagai penanda, maksudnya sebagai tanda kita perlu melihat kualitas istirahat kita seperti apa, kualitas rekreasi. Jadi misal weekend gitu, ketika nggak ada kesibukan apapun, bisa nggak kita beneran istirahat? Atau malam hari gitu. Yeah. Bisa nggak kita rebahan dengan rileks gitu? Karena salah satu masalah manusia modern ya, itu adalah sulit rileks. Iya sih. Mau tidur aja harus dengerin YouTube gue nih sekarang. Oh, iya. Tapi gue dengerin YouTube ya, Jing ya? Dengerin. Ada teman saya, Jing. Itu setiap mau tidur dengerin itu, Jing. Online shop itu live. Temennya ada di sini. Bini gue juga tuh. Oh iya. Pada nonton itu. Bini saya juga sih. Iya kan? Sambil tidur, sambil ngeliatin live shop itu kan. Ngapain sih? Iya. Gitu, iya. Makanya. Ya lo ngapain dengerin itu kan? Iya. Tapi itu kita ngerasa itu rekreasi kita. Padahal saat yang bersamaan jadi tidurnya jadi lama. Iya. Jadi terpapar ini kan, screen kan. Iya. Nggak baik, Bu. Iya. Terutama kalau di check out ya. Kalau dinonton aja sih nggak apa-apa. Karena semakin malam itu semakin nggak mindful. Iya. Ya udah, wah ini kelihatannya bagus. Iya. Iya. Check out. Tahu banyak aja. Tahu paketnya banyak. Iya. Nih kalau ibu-ibu ya, ini saya pakai diagnosa sendiri terhadap yang terjadi sama istri saya. Iya. Mungkin semua ibu kayak begini. Istri saya udah ketawa duluan sih ya kan. Gimana sih? Gue tuh bilang begini Ji, ini selama lo beli, terus lo nggak tungguin itu barang, itu nggak perlu menurut gue. Karena dia paket nih, ini apa ya? Nggak tahu. Berarti kan dia emang nggak perlu. Nggak perlu ya? Iya kan Bu? Iya kan? Iya kan Bu? Iya. Nah, dia cuman impulsif pada saat buying itu kan. Iya. Pada ini paket apaan? Nggak tahu apaan. Berarti kan dia emang lagi nggak perlu. Kalau perlu pasti ditungguin. Ayolah Bu. Ini pengaruh buat bapak-bapaknya juga Bu. Ini apa? Nggak tahu gitu. Nah ini kalau istri saya, Cing. Iya. Ya kan? Ini anggap aja istri saya nggak ada di sini. Iya. Itu waktu pulang dari pergi itu kan, naik mobil gitu. Kan di depan rumah. Dia tuh ngomong gini. Kan perginya sama saya kan, pulang gitu. Kok nggak ada paket ya? Waduh. Jadi itu kayak dia beli itu hanya untuk mendapatkan paket sih. Iya. Sebenarnya butuh atau nggak tahu. Tapi pasti ada kegembiraan. Pasti nggak butuh. Kegembiraan untuk ada paket. Ada gitu. paket ya. Iya. Tapi butuhnya nggak tahu. Nggak ada gitu. emang. Enggak Bu, nggak butuh. Iya. Butuh apa sih malam-malam? Ayo. Masa apa? Wah ya gue butuh ini. Enggak kan malam-malam. Ya kan udah dibuka ini. Dan Iya. juga kan paketnya udah nggak ada kan. Berarti besoknya gitu lagi, Jing. Karena ternyata istri saya menunggu bukan karena kebutuhan, tapi menunggu paketnya. Jing. Iya. Ayolah ibu-ibu. Ayolah. Kalau kita kan belanja ya, kalau gue selama ini masih gue tunggu nih. Belanja ini, nah itu gue tungguin nih. Gue tungguin. Udah gitu sebisa mungkin yang sampainya hari ini juga. Ini kalau udah ada yang bebas ongkir, menurut gue itu udah nggak butuh. Kenapa? Nyari barang yang bebas ongkir itu nyampenya lama. Udah pasti nggak butuh. Kalau lagi butuh, itu dia pasti butuhnya cepat. Tapi bisa aja butuhnya kan ini, Cing. Besok-besok aja nggak apa-apa, makanya beli dulu. Gimana? Berarti nggak butuh. Butuhnya nanti, Cing. Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang butuh beneran, dia belanja sendirian tuh. Ke Naga Supermarket. Oh iya, ke offline ambil, ya. Dia ambil. Bener. Nah itu butuh. Kalau ini saya sepakat. Online itu supaya datangnya cepet ya, Cing. Iya. Kalau datangnya nanti. Nanti udah. Berarti itu nggak butuh, Bu. Kalau gini. Ya orang, ini misalnya ya, harganya misalnya 200.000. Ya. Misalnya 200.000.
Tapi begitu ada pengirimannya 17.000, mahal banget 17.000. Nah itu udah nggak butuh. Padahal perbandingannya kan lebih kecil ya, nggak seberapa. Iya, dia nyari yang gratis ongkir. Padahal kalau lo butuh, sebenarnya ongkosnya lebih tinggi dari barang itu juga akan dibayar karena gue lagi butuh. Kalau ini 200.000, ongkirnya ceban, mahal banget ongkir. Jadi harga lo 200.000. Iya, Saka. Iya. Gue self diagnose sih itu. Iya. Gue ngeliatin kelakuan bini gue. Tapi saya gitu. curiga sih, kalau yang add to cart, klik apa maksudnya terus buy itu kan, beli itu kan, check out itu kan. Itu mereka beneran kalau pas ngantuk gitu ada yang terus langsung mencet-mencet gitu enggak ya? Mungkin ya. Terus tiba-tiba paketnya datang. Kelihatan aku nggak beli gitu. Ya karena dia Ada nggak ya seperti itu ya? nggak ada, cuman dia melakukan itu karena dia tidak mindfulness. Wah, Bahaya tuh. Bahagia itu menggantungkan kebahagiaan kita kepada sesuatu atau seseorang, itu bahaya. Oh iya. Pada barang, apalagi. Iya. Haji, terima kasih banget ya. Terima kasih juga, Jing. Terima kasih sudah hadir di sini, banyak membuka cakrawala. Iya. Saya tuh suka kalau diajak ngobrol sama orang-orang yang di luar kesehatan mental gitu, Jing. Maksudnya? Maksudnya topik-topiknya, Jing. Oh. Maksudnya kan wawancara ini kan bukan podcast kesehatan mental, ya kan? Iya. Podcastnya Cing Abdel gitu. Iya. Saya seneng banget gitu. Ini bagus main buat ini. kesehatan mental lo berarti. Iya, bener. Saya minta saya tolong dibantu biar sehat. Saya diundang ke podcast-podcastnya. Bukan kesehatan mental. Iya. Oke, makasih Haji ya. Makasih. Nanti gue main ke tempat lo, kita Iya, atur siap. waktunya. Nah, itu gue lebih banyak ngeluh mungkin. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Oke.